lepas, cepat, dan siapa yang mencoba untuk tampil lebih awal? Ya, nampaknya bocah-bocah dari Aditama, Bu. Menurut saya paling suka pakai motor 150 ini sih. Pokoknya lebih efektif yang ini sih, yang sport. Untuk pembalap muda ini sekarang lebih cepat adaptasinya apabila mereka tersebut ada jenjangnya dan ada kesempatan untuk balap di internasional. Ya kalau bisa kelas sport yang junior ini dibuka terus ya. Itu juga bisa ngasah skill mental pembalap-pembalap yang kecil apalagi junior untuk biar dia bisa lebih matang untuk step up ke kelas berikutnya. Kelas 150 nasional ini sangat-sangatlah baik untuk memulai para pembalap muda berada di sirkuit yang bertaraf internasional. Di U15 itu seru, habis juga nontonnya saling overtake, terus saling ya persaingannya sangat ketat lah, hampir sama di NS 150 seperti itu. Jumpa lagi ya Mas Belo. Ya, di round 3 kali ini di Mandalika Racing Series round 3. Betul, hari ini juga spesial karena apa Mas Eka? Karena ya ada momentum khusus, terutama untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Itu dia Mas Belo. Tapi nggak cuma itu, kita juga kali ini akan meng-highlight persaingan yang seru di kelas sport junior 150 atau U15. Ya, meskipun 150. Ya, ini kan kelas yang paling bawah ya secara CC-nya di kelas sport, tapi secara persaingan nggak kalah seru dari CC yang di atasnya. Betul ya Mas Eka ya? Betul banget itu Mas Belo. Jadi secara persaingan di kelas ini itu cukup kompetitif. Karena juga ya ini sebagai kelas pembinaan sih Mas Belo ya. Terutama untuk di pembalap-pembalap muda, pembalap-pembalap dengan usia under 15 tahun. Dan wah, pesertanya juga membludak di kelas ini. Mungkin kalau nggak dibatasi, itu bisa melebihi kuota sampai tikungan yang itu dia. Jadi ya gimana ya Mas Belo? Kalau di kelas 150 sport junior ini, ya memang kelas yang apa ya, bisa dibilang sebagai kelas pembinaan. Karena kan mereka yang turun di sini rata-rata kalau dari cerita pembalapnya juga kan dari pocket bike, dari mini GP, ya kan langsung lanjut ke sport 150 ini yang memang turun di sirkuit besar itu Mas Eka, sirkuit permanen kan ya. Betul. Karena dengan begitu Mas Belo, ini setidaknya Indonesia akan lebih banyak punya bibit-bibit pembalap muda untuk bersaing nantinya di kancah balap internasional. Tapi kita perlu tahu Mas Belo, apa aja sih menurut mereka terutama pelaku pelaku balap untuk di kelas U15-nya dan juga kelas yang seniornya nih, kelas 150 sport nasional. Karena juga yang turun juga pembalap-pembalap sekelas Andi Gilang turun di situ gitu kan ya. Betul. Persaingannya juga antar dua pabrikan ini juga jadi seru gitu banyak nama, banyak pembalap hebat yang juga turun di kelas sport 150 dan bagaimana sih menurut mereka nih persaingan di kelas itu, jadi kita ikutin ya Mas Belo ya. And the race is already started in the Fabio Pasta. Gelaran Pertamina Mandalika Racing Series 2025 Round 3 digelar pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2025 di sirkuit Mandalika. Total sebanyak 136 starter dari berbagai daerah saling beradu kecepatan di 7 kategori berbeda. Keberagaman kelas dan tingginya jumlah peserta menjadi modal penting bagi pengembangan motorsport nasional di negara kita. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 yang bertepatan dengan dimulainya gelaran ini, panitia menyuguhkan sajian opening ceremony yang spesial bagi para peserta dan penonton. Yang ku cinta.
Mas Eka, ini di belakang kita juga lagi rame nih ya. Rame banget ini. Makanya Mas Blo tadi yang seperti kita ngomongkan bahwa ya ini dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia ke-80. Jadi baik itu dari tim, baik itu dari MRS-nya sendiri mengadakan banyak kegiatan. Ya mulai dari lomba-lomba mini gitu ya sampai ya parade tadi kan betul. Bagi-bagi hadiah lah, banyak bagi-bagi hadiah. Kalau saat ini lagi sedang ada pitwalk ya, sesi pitwalk dan ini dimanfaatkan ya itu tadi Mas Blo. Untuk bagian dari keseruan juga. Bagian dari keseruan. Jadi apa aja ya? Yuk kita lihat aja yuk. Oke. Bersama dengan Randy Oding dan Sweet Olive mengikat YouTube. Kelas Sport 150 tetap menjadi ajang utama kompetisi balap motor di Indonesia. Dengan kualitas pembalap dan persaingan teknik yang mumpuni, Nasional Sport 150cc dan Junior Sport 150cc U15 adalah dua kelas yang cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia balap Indonesia. Nyala dan start lagi. Go! Lepas! Cepat! Dan siapa yang mencoba untuk kelas Junior Sport 150 U15 dahulu hanya kelas pendukung. Pada musim 2025, kelas ini berubah menjadi kelas kejurnas. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pembinaan pembalap muda agar mengalami kompetisi secara profesional sejak dini. Kelas ini hadir sebagai wadah pengembangan talenta di bawah 15 tahun untuk mempersiapkan mentalitas, teknik, dan pengalaman balap sesuai regulasi internasional. Menurut saya paling suka pakai motor 150 ini sih. Menurut saya lebih enak aja lah bawanya. Pertarungannya menarik, pertarungannya seru dan menantang lah bagi saya. Untuk 150 ini bisa cerita nggak kapan mulai balapnya? Baru dari tahun lalu sih. Menurut saya bisa lebih cepat adaptasi karena sirkuitnya besar dan luas lah. Cara balapnya, ini beda nggak antara balap bebek underbone dengan balap sport 150? Ya beda. Soalnya kalau sport itu lebih kayak ke apa ya? Lebih condong ke depan sih. Soalnya pakai sport, kalau bebek ke depan juga, cuman dia kayak kan juga nggak ada tankinya kan. Jadi ya pokoknya lebih efektif yang ini sih, yang sport. Untuk di kelas 150 yang U15, menurut saya ini sangat penting untuk pembinaan pembalap. Kenapa? Sangat penting karena kita mengingat untuk yang usia muda itu untuk ke go internasional ya. Jadi dengan adanya event yang lagi menarik racing series ini berbeda dengan tahun yang dulu kan ya. Tadi yang COVID ya, masyarakat di luar itu tidak ada masalah. Soal di sini banyak dan terutama itu sirkuitnya sudah ke standar internasional dan seperti balap-balapan di kelas dunia ya. Di MotoGP tentunya atau di OSS. Jadi untuk pembalap muda ini sekarang lebih cepat adaptasinya apabila mereka tersebut ada jenjangnya dan ada kesempatan untuk balap di internasional. Ya, untuk yang sport junior ini sangat bagus sih. Dibuka kelas di Mandalika ini untuk supaya bisa melatih anak-anak jam terbang dan pengalaman balap di kelas sport sih. Adaptasinya seperti apa Om dari motor-motor kecil ke sport yang motor-motor lumayan besar ini? Ya, kalau adaptasi sih lebih cepat kalau biasa pakai motor sport sih. Ya. Jadi riding style-nya kan BB sama sport beda. Ya kalau bisa kelas sport yang junior ini dibuka terus. Sama kalau bisa ya ada penambahan sih buat yang 250-nya yang junior juga. Nasional Sport 150cc termasuk dalam program utama kejuaraan nasional Mandalika Racing Series. Pada putaran ketiga MRS 2025, kelas ini memiliki 24 starter dan menghasilkan persaingan ketat di antara para pembalapnya. Di sini, penonton disuguhi aksi-aksi menarik dari para pembalap dalam mencapai yang pertama. Bagaimana mereka menari melibas tikungan-tikungan di sirkuit Mandalika, bagaimana mereka melakukan slipstream demi bersaing mencapai yang pertama di sirkuit Mandalika, itu menjadi atraksi yang menarik bagi para motoboys.
Persaingannya ketat banget ya, apalagi saya juga sering nonton yang kelas-kelas junior. Persaingannya dari lap pertama hingga lap akhir sangat sengit. Dan juga saya merasakan yang sama di kelas saya juga seperti itu. Jadi ya itu juga bisa ngasah skill mental pembalap-pembalap yang kecil apalagi junior, untuk biar dia bisa lebih matang untuk step up ke kelas berikutnya. Ya, menurut saya kelas junior U15 ya, kelas 150 nasional ini sangat-sangatlah baik untuk memulai para pembalap muda berada di sirkuit yang bertaraf internasional. Dan tentunya juga sekarang kita sudah lihat banyak sekali pembalap muda yang join di kelas itu. Dan harapannya ke depannya sih banyak next World Championship Rider dari Indonesia ya. Karena kelas ini sudah menggunakan motor berbasis sport. Jadi harapannya juga ke depannya para pembalap-pembalap muda Indonesia sudah terbiasa dengan sport. Untuk Albi sendiri ya jenjang dari U15 itu untuk ke naik kelas berikutnya ya seperti NS 150 sangat bagus dan udah cocok buat Albi apa. Jadi biar apa ya, biar terbiasa latihan. Kan sama juga ya di U15 tuh pesertanya membludak loh. Itu biar membiasakan, jadi pas naik ke di NS 150 ya udah terbiasa ramainya peserta. Di U15 itu seru, Albi juga nontonnya, saling overtake, terus saling ya persaingannya sangat ketat lah, hampir sama di NS 150 seperti itu saingannya. Oke, Mas Belo. Yes, udah di mana nih kita, Mas Eka? Kita di Great Start. Ya. Jadi ya seperti tadi kita paparkan bahwa banyak banget kegiatan dan juga momen spesial di MRS Round 3 ini, Mas Belo. Yang bertepatan dengan 17 Agustus ya. Betul. Dan termasuk juga tadi yang menjadi highlight kita bahwa kelas di Sport 150 U15 atau Sport Junior lah ya, Sport 150 Junior ini menjadi kelas pembibitan yang memang layak untuk diikuti para pembalap muda Indonesia untuk penjenjangan yang memang prosesnya jelas gitu, Mas. Betul. Ya. Untuk menjadi step up-nya sebelum ke dunia balap internasional. Jadi sekian ya, Mas Belo, dari kita ya untuk di MRS Round 3 ini, dan sampai jumpa lagi di video-video MRS berikutnya. Tentunya di round 4 kita ketemu lagi. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen ya. See you. Mandalika Racing Series Round 3 bukan sekedar balapan. Ini adalah perayaan motorsport Indonesia, semangat sportivitas dan bukti bahwa Mandalika adalah rumah bagi para juara. Setelah menonton YouTube channel Mandalika Racing Series, klik link di bawah ini untuk nonton video berikutnya dan klik link di atas ini untuk subscribe.